Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberi kita nafas hari ini, memberi waktu untuk kembali merenung dan memberi ruang untuk jiwa kita tumbuh menuju cahayanya. Sobat Rumi, setiap tahun kita menyaksikan datangnya Hari Raya Kurban. Hari di mana jutaan hewan disembelih atas nama cinta dan pengabdian. Tapi, apakah kita benar-benar mengerti apa itu kurban? Apakah cukup hanya menyembelih seekor kambing, lalu merasa sudah menunaikan kewajiban? Dalam dunia sufi, kurban bukan sekadar tentang darah dan daging. Ia adalah tentang hati, tentang pelepasan, tentang bagaimana kita belajar melepaskan apa yang paling kita cintai demi sesuatu yang jauh lebih tinggi, ridha ilahi. Hari ini, mari kita renungkan. Bukan hanya siapa yang kita kurbankan, tetapi apa yang masih kita genggam erat, yang mungkin justru menghalangi kita dari cahaya Tuhan. Sobat Rumi, pernahkah kau bertanya pada dirimu sendiri, apa yang sebenarnya ingin Tuhan ajarkan lewat peristiwa kurban? Apakah itu hanya tentang kambing, sapi, atau unta yang disembelih setiap tahun? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam yang tersembunyi di balik darah yang mengalir dan takbir yang dilantunkan? Rumi, sang penyair cinta, mengajak kita memandang kurban bukan dengan mata luar, melainkan dengan mata dalam, mata hati. Baginya, hewan kurban itu hanyalah simbol. Yang sejatinya harus kita sembelih adalah nafsu ego yang diam-diam tumbuh di dalam dada kita. Ego yang merasa paling tahu, paling benar, paling suci, dan paling berhak untuk memegang kendali. Ego yang selalu ingin dipuja, tapi tak pernah rela mencinta. Setiap manusia membawa hewan kurbannya sendiri. Bukan kambing atau sapi, melainkan amarah yang disimpan, kesombongan yang tak pernah diakui, keinginan untuk selalu menang sendiri, dan ketakutan untuk melepaskan kendali. Inilah hewan-hewan yang perlu kita sembelih. Tak terlihat pun, tapi justru sering membuat kita jauh dari Tuhan dan jauh dari sesama. Rumi berkata, carilah sang pembunuh dalam dirimu, bukan di luar tapi di dalam. Karena yang paling banyak menyakitimu adalah engkau sendiri saat kau membiarkan egomu memimpin jalan hidupmu. Kita sering mengira bahwa dunia ini tak adil, bahwa orang lainlah penyebab penderitaan kita. Tapi berapa kali kita benar-benar jujur melihat ke dalam? Berapa kali kita duduk hening dan bertanya, apa yang sebenarnya aku pertahankan? Apakah ini kebenaran atau hanya keinginan egoku yang menyamar sebagai cahaya? Di hari kurban, banyak dari kita sibuk membeli hewan terbaik, yang gemuk, yang sehat, yang mahal. Tapi seberapa banyak dari kita yang benar-benar sibuk menimbang-nimbang, ego apa yang tahun ini harus aku sembelih? Mungkin itu rasa ingin dipuji, atau mungkin rasa tidak rela melihat orang lain bahagia, atau mungkin rasa takut kehilangan citra di mata manusia, padahal kita sedang kehilangan wajah kita di hadapan Tuhan. Kurban sejati bukan terletak pada pisau yang tajam, tapi pada hati yang berani. Berani mengakui kelemahan, berani meruntuhkan tembok keakuan, dan berani berkata, "Ya Allah, jika ini bukan kehendak-Mu, aku ikhlas untuk melepaskannya." Inilah makna menyembelih ego. Ia bukan tindakan yang terlihat oleh mata manusia, tapi ia tercatat jelas di lembar langit. Rumi mengajarkan bahwa saat kita berhasil menyembelih ego, kita tidak menjadi lemah. Justru disitulah kita menemukan kekuatan sejati, kekuatan yang tidak tergantung pada pujian, tidak tergantung pada pengakuan, dan tidak gentar ketika ditinggalkan. Itu adalah kekuatan seorang pecinta sejati, seorang hamba yang telah rela melepaskan dirinya. Ketika suara takbir menggema di langit dan hewan-hewan kurban bersimpuh di tanah, mari kita bertanya pada diri, sudahkah aku menyembelih egoku hari ini? Sudahkah aku kurbankan keinginanku demi kehendaknya? Atau aku hanya menggugurkan tradisi tanpa benar-benar melakukan transformasi? Jika kau ingin tahu di mana letak kurban yang sejati, lihatlah bukan pada darah yang mengalir, tapi pada air mata keikhlasan yang jatuh diam-diam dari mata seorang hamba yang telah menyerahkan dirinya sepenuhnya pada sang pemilik jiwa. Dan saat itulah kurbanmu diterima. Bukan karena bentuknya, tapi karena hatimu telah siap menjadi tanah suci.
tempat Tuhan menanam benih cintanya. Sobat Rumi, di kisah lama yang tak pernah usang, kita mengenal seorang ayah tua Ibrahim yang telah lama menanti seorang anak. Dan ketika anugerah itu datang, dia harus rela mengorbankannya. Namanya Ismail. Kita sering membaca kisahnya, tapi jarang bertanya lebih dalam. Siapakah Ismail dalam hidup kita hari ini? Rumi berkata, setiap kita punya Ismail yang harus dipersembahkan, bukan karena Tuhan ingin menyakitimu, tetapi karena Tuhan ingin menyucikan cintamu. Ismail bukan sekadar seorang anak. Dalam dimensi batin, Ismail adalah segala hal yang paling kita cintai di dunia ini. Ia bisa jadi pasangan yang kita dewa-dewakan, cita-cita yang kita genggam terlalu erat, pengakuan yang kita kejar siang dan malam, atau rasa aman yang tak ingin kita lepaskan. Ismail adalah segala yang membuat kita merasa ini milikku, padahal tak pernah benar-benar kita miliki. Bayangkan Ibrahim, yang selama bertahun-tahun berdoa untuk seorang anak, lalu ketika doa itu dikabulkan, justru diperintahkan untuk menyerahkannya kembali. Itulah puncak cinta sejati, ketika yang paling kau cintai harus kau lepaskan. Bukan karena kau membencinya, tetapi karena cintamu kepada Tuhan lebih besar daripada segala yang lain. Rumi tak pernah mengajarkan kita untuk membenci dunia. Ia hanya mengingatkan, jangan sampai yang kau cintai menghalangi jalanmu menuju sang kekasih. Karena cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang merelakan jika memang itu membuatmu lebih dekat kepadanya. Dan sungguh, pelepasan itu menyakitkan. Ibrahim bukan tanpa air mata, tapi di sanalah letak keindahan cinta. Cinta yang bersedia kehilangan demi kesetiaan. Cinta yang melepaskan bukan karena tak sayang, tetapi justru karena terlalu dalam. Ismail dalam hidup kita bisa bermacam rupa. Mungkin itu adalah seseorang yang kita perjuangkan mati-matian, tapi tak juga menjadi milik kita. Atau mungkin itu adalah pekerjaan yang kita banggakan, tapi perlahan menjauhkan kita dari nilai-nilai suci yang dulu kita jaga. Kadang Tuhan tidak mengambil Ismail kita. Dia hanya ingin melihat apakah kita rela, apakah kita bersedia menyerahkannya, apakah kita ikhlas jika akhirnya bukan seperti yang kita inginkan. Sobat Rumi, cinta tertinggi adalah ketika kita mencintai sesuatu, namun tetap meletakkannya di tangan, bukan di hati. Karena hati ini hanya satu tempatnya untuk Dia yang satu. Ketika cinta dunia mengisi seluruh hatimu, di mana lagi Tuhan akan tinggal? Dan ketika Ibrahim membaringkan Ismail dalam ketundukan paling dalam, itu adalah momen ketika manusia menaklukkan rasa kepemilikan dan menggantinya dengan penyerahan total. Maka saat itulah turunlah wahyu. Wahai Ibrahim, cukup, engkau telah membuktikan cintamu. Ismail pun diganti dengan seekor domba. Karena ujian sebenarnya bukan pada darah, tetapi pada kesediaan untuk menyerahkan yang paling dicintai. Rumi mengajak kita menelusuri jalan Ibrahim bukan dengan langkah kaki, tapi dengan langkah jiwa. Menemukan siapa Ismail kita hari ini, lalu duduk hening dan bertanya pelan, jika Tuhan memintanya kembali, apakah aku siap? Dan saat kau mampu menjawab, ya Allah, Engkau lebih aku cintai daripada semuanya, maka kurbanmu telah diterima, meski tak ada pisau yang menggores, meski tak ada darah yang mengalir. Yang mengalir adalah air mata cinta, yang terbaring adalah keakuanmu, dan yang bangkit adalah jiwa yang telah disucikan oleh cinta tertinggi. Sobat Rumi, apakah kau pernah mencintai hingga tak ada yang tersisa dari dirimu, kecuali kerinduan akan perjumpaan? Cinta sejati selalu mengarah pada pengorbanan, dan kurban adalah jalan sunyi menuju cinta ilahi. Cinta yang tak membutuhkan balasan, karena keindahannya justru terletak pada keikhlasan. Rumi berkata, kurban bukan tentang darah, bukan tentang daging, tapi tentang hati yang rela untuk terbakar, agar cahayanya bersatu dengan sang sumber cahaya. Setiap tetes pengorbanan yang lahir dari cinta akan menjadi jalan bagi jiwa untuk naik dari dunia yang fana menuju keabadian. Kita semua mencari cinta, namun cinta ilahi bukan seperti cinta manusia. Ia tak menuntut hadiah, tapi keutuhan penyerahan, dan kurban adalah pelatihan.
pelatihan untuk mencintai tanpa syarat, memberi tanpa pamrih, dan tunduk bukan karena takut, tapi karena rindu. Ibrahim dan Ismail telah mengajarkan kita bahwa cinta kepada Tuhan tak bisa dibuktikan dengan kata-kata. Cinta harus diuji, dan jalan ujian itu adalah pengorbanan. Karena siapa yang tak mau berkorban belum benar-benar mencinta. Kadang kita berkata, "Aku cinta Tuhan." Tapi ketika Dia meminta kita meninggalkan ego, kita menolak. Ketika Dia meminta kita memaafkan, kita genggam luka itu lebih erat. Kita ingin cinta yang indah tanpa luka dan kehilangan. Padahal cinta sejati justru menjadikan kehilangan sebagai persembahan. Kurban bukan hanya tentang hari raya, tapi tentang kehidupan. Setiap hari adalah kesempatan untuk berkurban, mengalahkan keakuan, menenangkan emosi, dan mengangkat orang lain meski diri sendiri sedang lelah. Kurban adalah membiarkan cinta mengalir dari dalam diri kita sampai ia membersihkan setiap noda dan meninggalkan kita dalam keheningan yang damai. Rumi mengibaratkan jiwa yang sedang jatuh cinta pada Tuhan, seperti ngengat yang rela masuk ke dalam api. Bukan karena ia bodoh, tapi karena ia tahu api itu adalah tempat ia menyatu dengan cahaya sejatinya. Begitu pula kita, jika benar kita mencintai Tuhan, maka jalan kurban bukan lagi beban. Ia adalah panggilan untuk kembali kepadanya tanpa membawa apa-apa selain hati yang telah dibakar oleh cinta. Sobat Rumi, lihatlah sekelilingmu. Dunia ini penuh dengan orang yang ingin mencinta, tapi tak siap kehilangan. Padahal, cinta ilahi justru akan mengajarkan kita bagaimana mencinta dengan tangan terbuka, bukan tangan yang menggenggam. Karena saat tanganmu terbuka, Tuhan akan mengisinya dengan sesuatu yang jauh lebih indah daripada yang pernah kau lepaskan. Maka, kurban sejati bukanlah tentang kehilangan, tapi tentang kembali. Kembali pada asal, pada keheningan, pada cahaya yang selama ini menunggu di balik bayang-bayang dunia. Dan saat itulah cinta ilahi akan menyambutmu, bukan sebagai tamu tapi sebagai kekasih yang telah pulang. Sobat Rumi, apa yang tersisa dari kita saat tak ada lagi yang bisa kita genggam? Apa makna dari hidup jika tidak untuk diserahkan kembali kepada Sang Pemberi hidup? Dalam kisah kurban, ada satu bagian yang kerap luput kita renungi, tawakal, penyerahan, total yang tak lagi menyisakan kehendak pribadi. Tawakal bukan sekadar berserah, bukan hanya pasrah. Tawakal adalah ketika kita berjalan menuju takdir Tuhan, bukan karena tidak punya pilihan, tapi karena kita tahu, tidak ada pilihan yang lebih baik. Dari pilihannya, Ibrahim berjalan menuju gunung bukan dengan ketakutan, tetapi dengan keyakinan. Ismail tak melawan takdirnya tapi justru berkata, "Wahai ayah, lakukanlah apa yang diperintahkan padamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar." Itulah puncak tawakal, ketika tidak hanya sang ayah, tapi juga sang anak sama-sama melepaskan kehendaknya dan memilih tunduk pada kehendak Tuhan. Rumi pernah berkata, "Ketika kau tidak tahu lagi harus berbuat apa, maka duduklah dalam diam dan biarkan Tuhan yang memilihkan jalan." Di dunia yang sibuk ini, kita terlalu sering bergantung pada rencana kita sendiri. Kita lupa bahwa rencana Tuhan selalu lebih indah, meski seringkali tak kita mengerti. Kurban adalah latihan untuk berhenti menggenggam, untuk membiarkan hidup mengalir dalam kehendaknya. Dan saat kita benar-benar sampai titik di mana semua sudah kita coba, semua sudah kita berikan, semua sudah kita korbankan, maka tinggal satu yang bisa kita lakukan, menyerah, dalam arti yang paling suci. Sobat Rumi, tawakal bukan menyerah karena kalah. Tawakal adalah kemenangan. Diam di mana ego kita berhenti menuntut, dan jiwa kita tenang dalam pelukan ketentuannya. Seperti Ibrahim yang tak tahu bagaimana akhir kisahnya, tapi tetap melangkah. Seperti Ismail yang tak tahu apakah hidupnya akan berakhir, tapi tetap ridha. Karena bagi mereka, ridha Allah lebih penting dari segalanya. Kurban bukan sekadar memotong hewan, itu hanya simbol. Yang sebenarnya harus dikurbankan adalah rasa aku yang selalu merasa tahu, selalu ingin mengendalikan. Padahal hidup ini bukan tentang mengendalikan, tapi tentang mempercayai. Dan saat kita belajar tawakal,
kita mulai merasakan kedamaian sejati. Kita berhenti berdebat dengan takdir. Kita tak lagi takut akan kehilangan karena kita tahu yang menggenggam kita adalah cinta. Sobat Rumi, kurban adalah jalan pulang. Jalan di mana ego dikikis, ambisi dilepaskan, dan hati dibersihkan. Dan di ujung jalan itu, ada satu tempat yang sangat tenang. Tempat di mana tak ada lagi tuntutan, tak ada lagi kegelisahan, tak ada lagi rasa aku harus. Yang ada hanya rasa, aku rida, ya Allah, dengan segala yang kau tetapkan. Itulah puncak dari sebuah pengorbanan, bukan darah yang mengalir di tanah, tapi jiwa yang tenang di hadapan Tuhannya. Sobat Rumi, apa makna sejati dari kurban? Apakah Tuhan membutuhkan daging? Apakah dia lapar? Tentu tidak. Dalam Al-Quran dijelaskan, daging dan darah hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Al-Hajj 37. Dan disinilah letaknya rahasia terdalam dari kurban. Ia bukan sekadar ibadah zahir, bukan pula ritual tahunan semata, tapi jembatan batin yang mengantarkan kita pada satu jalan suci, ma'rifatullah, mengenal Allah dengan hati. Ma'rifat bukan tentang banyaknya ilmu, bukan pula tentang fasihnya lidah dalam berbicara tentang Tuhan. Ma'rifat adalah tentang pertemuan tanpa kata di ruang terdalam jiwa, di mana tak ada lagi aku yang terpisah dari dia. Dan kurban adalah salah satu pintunya. Rumi berkata, ketika kau mengorbankan sesuatu yang kau cintai, maka bukan hanya kau yang mendekat, Tuhan pun mendekat padamu dengan cintanya. Kita sering bertanya, bagaimana caranya mengenal Tuhan? Tapi kita enggan melepaskan kenyamanan. Kita ingin mengenalnya, tapi tak mau kehilangan dunia. Padahal, tak akan ada makrifat tanpa pengorbanan. Karena selama ego masih menjadi pusat hidupmu, kau hanya akan mengenal bayangan Tuhan, bukan wujudnya yang sejati. Sobat Rumi, makrifat tidak datang dengan banyak membaca, tapi dengan banyak melepaskan. Dan kurban mengajarkan itu dengan sangat nyata, melepas milik, melepas ego, melepas kendali, bahkan jika perlu melepas logika dan rasa aman. Dalam kisah Ibrahim, makrifat muncul bukan saat ia melihat mimpi, tapi saat ia memilih taat pada mimpi itu, meski tak masuk akal. Ia tidak hanya mengenal perintah Tuhan, tapi mengenal cinta Tuhan di balik perintah itu. Di jalan makrifat, Tuhan bukan lagi sekadar yang disembah, tapi menjadi yang dicinta, yang dirindukan, yang didekati dengan segala kerendahan hati. Dan kurban adalah latihan untuk itu semua. Coba tanyakan pada dirimu, sobat, sudahkah aku mengenal Tuhan? Atau hanya mengenal gambarannya dari cerita orang? Sudahkah aku merasakan kehadirannya di dalam hatiku? Atau aku hanya sibuk dengan ritual tanpa rasa? Kurban jika dilakukan dengan hati adalah pintu pembuka keheningan. Keheningan yang di dalamnya kau akan menemukan dia, bukan sebagai konsep, tapi sebagai kehadiran yang nyata dalam hidupmu. Rumi menulis, saat kau korbankan hartamu demi dia, kau akan diberi kekayaan batin. Saat kau korbankan egomu deminya, kau akan diberikan dirinya. Inilah rahasia terdalam, makrifat, bukan tentang memiliki, tapi tentang kehilangan demi perjumpaan. Sobat Rumi, di balik setiap kurban ada panggilan lembut. Dekatlah denganku, tinggalkan yang fana, dan mari berjalan dalam cahaya. Dan saat kita menjawab panggilan itu dengan hati yang tulus dan penuh kerinduan, maka kurban tak lagi sekadar sembelihan, tapi akan menjadi titik tolak menuju kedalaman cinta dan makna. Disitulah makrifat tumbuh, diam-diam tapi pasti menjadi cahaya di dada yang membimbing langkah dalam sunyi. Sobat Rumi, jika hatimu tergerak, jika ada bagian dalam dirimu yang hari ini tersentuh oleh makna kurban yang lebih dalam, bukan sekadar hewan tapi ego yang membelenggu, maka tuliskan di kolom komentar, aku siap mengorbankan ego. Karena mungkin itulah kurban yang paling Allah rindukan darimu. Sobat Rumi, setiap Idul Adha datang, kita melihat halaman penuh hewan kurban, tenda-tenda, pisau tajam dan daging dibagi rata. Ada yang memberi, ada yang menerima. Lalu mungkin terbersit tanya di hati, jika kurban adalah jalan pahala,
jalan menuju surga. Bagaimana dengan mereka yang tak punya cukup harta, yang bahkan untuk makan sehari-hari pun harus menunggu belas kasih orang lain? Apakah pintu surga hanya dibuka untuk yang mampu membeli hewan kurban? Pertanyaan ini tidak membutuhkan jawaban. Logika. Ia mengundang kita masuk ke wilayah rasa, wilayah cinta dan rahmat Allah yang tak berbatas. Karena, sobat, Allah tidak menilai dari jumlah kambing atau sapi yang kau sembelih. Yang Dia lihat adalah hati yang bergetar karena ingin dekat dengannya. Rumi pernah berkata, bukan bentuk ibadahmu yang membuatmu mulia, tapi niatmu yang tersembunyi di dalam ibadah itu. Maka, bagi mereka yang tidak mampu tapi hatinya rindu, yang tak punya uang untuk membeli kambing, tapi setiap malam menangis memohon kedekatan dengannya, itu juga kurban. Bahkan mungkin, kurban batin itu lebih harum di sisinya daripada daging dan darah hewan yang disembelih di dunia. Dalam sunyi, mereka yang tak mampu berkurban dengan harta, justru berkurban dengan sabar, dengan ikhlas, dengan menerima keadaan tanpa keluh dan tetap bersyukur meski tak punya. Bukankah itu bentuk tertinggi dari pengorbanan? Kita seringkali hanya melihat kurban dari sisi fisik, tapi Tuhan melihat kedalaman jiwa. Yang mampu bisa berkurban dengan hewan, tapi yang tidak mampu mereka mungkin justru berkurban dengan sesuatu yang lebih dalam, keikhlasan melepaskan harapan dunia dan menggantinya dengan harapan akhirat. Sobat Rumi, Tuhan kita bukan Tuhan yang kejam. Dia tak akan menutup surga hanya karena seseorang tak mampu membeli kambing. Apa arti kambing di hadapan Tuhan jika dibandingkan dengan hati yang penuh cinta dan sabar? Dalam salah satu hikayat sufi diceritakan, ada seorang miskin yang tak mampu membeli apapun, tapi ia tetap duduk di tempat kurban, berdoa sambil menangis. Ia berkata, "Ya Allah, aku tak punya apa-apa untuk dikurbankan, tapi aku persembahkan rasa iri di hatiku, rasa marahku dan rasa ingin memiliki dunia yang tak pernah puas ini." Dan konon aroma kurban batinnya naik ke langit, lebih harum dari darah hewan yang tumpah ke tanah. Jalan menuju surga bukan hanya milik yang kaya. Surga adalah milik mereka yang hatinya bersih, yang hidupnya jujur, yang cintanya pada Tuhan tulus, meski hidup di dunia tanpa banyak harta. Sobat Rumi, jangan biarkan dunia mengecilkan dirimu karena kau tak bisa menyembelih seekor kambing. Mungkin justru kau sedang menyembelih nafsumu setiap hari, dan itu adalah kurban yang paling mahal. Rumi menutup puisinya dengan kata-kata ini, "Bersihkan hatimu, itu kurban. Ampuni musuhmu, itu kurban. Senyum di wajah orang lain karena uluran tanganmu, itu kurban. Dan jika kau bisa memaafkan dirimu sendiri, itu pun kurban." Jadi wahai Sobat Rumi, jangan berkecil hati. Kurban bukan milik mereka yang berlebih, tapi milik siapa saja yang berserah. Bahkan dari keterbatasanmu, kau bisa menjadi cahaya dan jalan pulang menuju Dia, yang rahmatnya meliputi segala. Sobat Rumi, terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini. Semoga kita semua selalu dalam ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.